Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue bakal bikin tutorial bagaimana caranya live recording akustik. Karena di video sebelumnya kan gue udah buat tutorial tentang cara rekam gitar sama vokal, tapi itu tracking, dia satu-satu. Kalau ini gue pengen bikin tutorial cara rekam gitar dan vokal secara langsung bersamaan, tanpa ada manipulasi apa ya? Iyalah, kita live tuh tanpa ada manipulasi. Iya, tanpa ada ini itulah yang penting. Ini itu yang langsung Ya. Nanti video ini akan gue buat beberapa part untuk part produksi, mixing sampai ke combine antara audio dan visualnya. Yang jelas nanti ditonton aja dah setiap partnya biar nggak banyak nanya dan nggak bingung nanti di jalanan. Oke, langsung aja. Kalau buat live recording itu kita simple sebenarnya, kita hanya membutuhkan sebuah audio interface. Yang pertama itu kita butuh audio interface, yang kedua kita butuh komputer, yang ketiga kita butuh alat untuk yang digunakan untuk mengcapture suara seperti mikrofon ataupun gitar ya. Lalu kabel penting juga Pak ya? Kabel penting. Oh iya, jadi harus ada kabel. Kalau nggak ada kabel, cuma mikrofon doang, otomatis nanti mikrofonnya dipakai nggak bakal bisa masuk ke sound card. Betul. Kabelnya juga ngaruh. Ngaruh juga ya. Kualitas kabel itu menurut lu ngaruh gak Pak ke hasil Pak? Ngaruh lah Pak. Kalau lu beli yang gocap 2 meter ya beda lah sama yang lu tahu lah di pasaran-pasaran. Oh, iya, Pasti ya Bang SB Project tuh tahu lah. Yang jelas yang gue pakai setnya ini gue simple, gue nggak terlalu banyak pakai alat mewah. Apa aja tuh Pak? Yang pertama gue pakai sound card, pokoknya sound card gue nggak mau sebutin merek karena gue nggak dibayar. Gue pakai sound card, ada yang buat gitar dan ada yang buat vokal. Yang buat running sekarang gue pengen bikin tutorial cuma pakai satu mic sama satu gitar. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan kita bisa melakukan sesi live recording hanya dengan 2 buah channel input, kayak misalkan pakai Focusrite Solo, pakai Behringer yang itu kemarin, yang UM2. Ya itu yang UM2 yang lagi rame ya. Oh iya, lagi booming itu. Iya. Yang jelas kalau pakai yang ini nih yang kecil kelihatan gak sih? Yang jelas kalau pakai ini nggak bisa karena ini inputnya cuma satu. Ya intinya buat teman-teman ya harus kalau mau hasilnya juga bagus, dalam artian bagus lah ya gitu, harus siapin lah apa aja tadi, sound card, mic, kabel gitu ya. Iya, gitar sama komputer jangan lupa. Oh iya, komputer. Kalau nggak ada komputer pakai handphone dong. Iya, bisa juga bisa. Oh, iya, bisa. Cuman kalau di SB Project nggak bahas tutorial Android karena gue bukan Android maniak. Ya gue full komputer dari dulu sampai sekarang. Kita lanjut langsung aja lah ke setup. Mikrofon udah gue sambungin ke sound card. Dia ada di channel 8 di sound card ini, dan nanti gitar ada di channel 2. Nanti kita akan coba langsung live recording. Untuk cari gain staging, sekarang kita akan coba cari gain stagingnya dulu. Dari gitar dulu biar kedengeran. Jadi awal tuh harusnya nyari gain staging dulu ya Bang ya. Yang pertama kita cari gain staging, jangan sampai audio yang kita capture itu peak atau pecah. Karena kalau audionya itu udah pecah nggak bakal enak nanti hasilnya. Biasanya gain staging tuh gimana? Dari berapa RMS atau? Bukan RMS itu, lebih ke peak meter. Peak. Ya, peak meter. Iya. Jadi kalau buat gain gue biasa cari amannya gue maksimal di minus 3 dB, dan di minimumnya itu ada di minus 12. Jadi di tengah-tengah lah antara minus 3 minus 12. Jangan sampai di bawahnya atau lebih dari minus 3, itu bisa bahaya. Takutnya ketika tiba-tiba teriak pecah langsung suaranya. Ya. Sekarang gue akan coba cari suara gitar dulu. Sinyal gitar. Nah, sekarang kelihatan bahwa gitar udah klip di sini, dan gua akan coba kecilin. Bisa, kalau ngecilin gitar itu bisa dari preamp gitarnya atau bisa dari preamp dari sound cardnya. Karena di sound cardnya ini dia udah mentok di 0, tapi gua nggak mau neken pad, berarti gua bisa ngecilin dari preamp gitarnya aja. Ya, sekarang kita akan coba cari gain vokal. Malam ini tak ingin aku sendiri, sayang. Oke, udah dapet. Karena emang udah di preamp, udah gue setup di minus lagi di jam 3 di preampnya. Dan di sound card gue bisa dapet tadi berapa ya, kisaran pokoknya nggak nyampe minus 3. Masih aman lah pokoknya gini. Karena lanjut aja, kalau misalkan kalian pakai software Studio One, biasanya kalau udah dapet gain staging, kalian bisa langsung tekan tombol bintang atau di record, langsung direkam.
Nah sekarang akan gue coba rekam sesi live recording ini. Tapi sebagai catatan, gue ini kan orangnya nggak ngerti main visual. Jadi gue kalau buat combine audio visual gue cuma taunya geser-geser ngepas udah. Jadi cara buat untuk mempermudah untuk mengcombine antara audio visual, kita bisa menepukkan tangan kita. Ketika kamera sedang merekam dan Daus sedang merekam, kita tepuk tangan sebanyak 2 atau 3 kali untuk tanda masuknya di software editor videonya. Nah sekarang gue akan coba ya. Sekarang kita akan coba live recording. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan gimana nih? Yang kencang ya, yang kencang. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Malam ini tak ingin aku sendiri bersama bayanganmu. Kau kasih, kau sayang. Ya oke, jadi untuk live recording itu simple banget. Kita main live langsung tanpa ada editing. Ya karena Ya gitu ya. ya gitu doang live recording ya. Mau fals Ya aja. fals aja, terus mau miss, ya miss, Miss aja, aja, udah. Kayak tadi iya. kan gua ada miss dikit ya. Iya. Ya bodo Ya, gua amat. juga miss aja Iya, gitu. bodo Namanya kalau live recording ya apa adanya gitu biasanya sih. Cuma kadang-kadang kalau fals atau tuh kita bantu reverb paling ya. Iya, pengen dikasih reverb biar agak banjir gitu. Mana gitu, biar lebih greget. Yang jelas kalau buat teman-teman mau hasilnya lebih rapi, rekomen sih bagi gua untuk kalian melakukan tracking recording, karena hal itu bisa membuat lagu yang kita mainkan dengan tempo yang presisi. Kemudian kita bisa lebih mematangkan materi, ketika salah bisa diulang kan ya. Iya. Karena kalau live recording itu kita main barengan, ya salah ya udah mulai dari awal sampai akhir. Mulai gitu dari ya. awal. Iya. Tipsnya kalau kalian main live recording ya kalian harus mematangkan materi yang kalian ingin mainkan. Karena kalau misalkan lagu yang kalian mainkan itu belum matang materinya, kalian belum ada konsep, nanti juga caur juga sih lah ya. Iya, harus apal chord, apal lirik. Iya, betul. Ya, kalau bisa nggak baca itu, udah di luar kepala gitu. Biar hasilnya tuh maksimal juga. Iya, maksimal. Ya, Karena kadang-kadang tuh hasil yang maksimal itu juga dari source yang maksimal juga kan ya, Bang ya. betul. Mm-mm. Jadi jangan berharap bahwa dengan alat yang kalian beli itu mahal, Betul. kalian bisa mendapatkan hasil yang mewah. Iya, jadi Itu salah besar ya, salah besar. Jadi banyak orang yang nyanyi cuma pakai modal earphone tapi suaranya bagus ya kan ya. banyak yang Banyak, gitu. Karena sebenarnya tuh ya tergantung source juga. Source-nya dia mumpuni nggak. Terus dibantu dengan alat-alat juga. Iya betul. Ya nanti kalau misalkan masih bingung cara gain staging, di video gue dulu gue pernah buat tutorial yang cara merekam gitar, itu ada di part ketiga, langkah awal pemulaan penggunaan software Studio One. Di situ udah sebenarnya gue jelasin cara gain staging, mirip-mirip sama aja kayak kita sesi live kayak gini. Patokannya dari situ bisa. Yang jelas jangan sampai audionya klip. Kemudian untuk sesi ini mungkin udah dulu kali ya, karena cuma gitu doang, nggak ada yang istimewa ya bang ya. Iya, kalau live Ya udah. itu. Fals ulangi dari awal. Iya udah nggak. Salah nggak dari ada. awal gitu. Yang jelas ya poinnya yang pertama tadi materi harus siap, kemudian peralatannya harus ada. Kalau nggak ada alatnya gimana mau rekam ya bang ya? Ya disiapin lah. Siapin Nabung. ya. Terus jangan lupa ya udah diedit, nanti diedit palingan cuma kasih mixing delay reverb udah sih. Delay reverb. Kalau buat live gitu ya. Iya. Kalau buat live terlalu delay ribet. reverb. Ya udah nanti untuk video kali ini sesinya cuma sampai sini dulu. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya tentang mixing dari data yang udah gue rekam tadi. Sampai sini dulu tutorial dari sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan di dalam video ini yang masih belum jelas. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di sesi yang berikutnya. Goodbye.